Cek share screen. Oke, kita lanjutkan pembuatan program. Program membuat nilai SYN tadi sudah, sesi sebelumnya sudah dalam membuat nilai SYN kita bagi menjadi beberapa program, yaitu pangkat tadi sudah, faktorial sudah, dan tanda. Oke. Lalu oke sebentar. Lalu yang selanjutnya ada program tanda, oke ya. Program tanda. Tandanya itu apa? Oke, di sini yang saya maksud tanda itu di baris yang kedua saja, biar kelihatan. Ini 0, yang pertama tidak dilihat. Ini tandanya yang pertama ini tandanya positif, lalu negatif-negatif, positif-positif, negatif-negatif. Ini tandanya itu 2 kali 2 kali, positif-positif, negatif-negatif. Ini agak sulit ya, kalau misalnya tandanya positif, negatif, itu gampang ya, tinggal kalau positif mau negatif tinggal dikali -1, negatif dikali biar jadi positif tinggal dikali -1. Tapi kalau ini 2, negatif-negatif, positif-positif, ini agak unik. Oke, ternyata ada inspirasi yaitu menggunakan baris dan deret. Jadi ini deret ya, baris ya. Barisan yang tandanya negatif-negatif, positif-positif, negatif-negatif, polanya 2 kali 2 kali. Yaitu dengan cara membuat 2 tingkat. Nah, ini hubungan dengan materi masa lalu yaitu baris dan deret ya. Oke, ternyata ini, inspirasinya 2 tingkat. Oke, yang saya dapat ya. Oke, ini tanda yang akan kita pakai, saya beri nama tanda, itu nanti menjadi negatif-negatif, positif-positif. Kita bisa ngambil mau negatif-negatif, positif-positif, atau mau dari sini negatif positif-positif, atau positif-positif negatif, atau positif negatif-negatif positif, dan selanjutnya ya. Bisa dimulai dari mana saja yang didapat dari pengalihan di sini. Nah, positif ini ini positif, negatif didapat dari mana? Pengalihan ini. Jadi ketika negatif kali positif menjadi negatif ya tetap. Oke, lalu negatif ini dikali, nah ini berubah nih, karena si pengali tadi dikalikan -1. Jadi ini tanda dikali tanda 1 sama dengan tanda. Oke. Tanda dikali tanda 1 sama dengan tanda. Tapi si tanda juga ikut berubah-ubah karena tanda 1 dikali tanda 2 menghasilkan tanda 1. Tanda 1 dikali tanda 2 hasilnya tanda 1. Oke. Jadi seperti itu polanya ya. Celek 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 gitu. Nah, kita buat program ini. Kita samakan saja namanya tanda 2, tanda 1, dan tanda karena supaya lebih gampang ya. Oke, kita program tanda. Tanda. Tanda itu artinya tanda dikali tanda 1. Oke, titik 2. Ya, benarnya di sini tanda itu dikali tanda 1, nanti hasilnya menjadi tanda yang baru. Oke. Tetapi tanda 1 juga itu didapat dari tanda 1 kali tanda 2. Ya, berarti tanda 1. Ini hanya simbol penamaannya ya, biar gampang saya kasih nama tanda 1. Tanda 1 itu didapat dari tanda 1 dikali tanda 2. Tanda 1 kali tanda 2. Oke. Tapi ini tanda 1 dan tanda 2 belum ada di variabel. Oke. Kita bisa menuliskannya coba dulu ya di integer ya. Tanda 1
tanda 1, tanda 2. Karena ini bentuknya bilangan bulat tapi negatif. Oke, kayaknya sih bisa. Oke, lalu kita perkenalkan di sini. Tanda itu mulainya kita asal dulu aja dari 1, kan pilihannya 1 min 1 ya. Oke, tanda 1, 1 dulu. Oke. Tanda 2 sama dengan 1. Oke. Kita tulis di sini program tanda. Return nilai tanda ke ini adalah tanda. Oke, kita coba. Alhamdulillah hijau. Oke, sampai suku 9, nilai X-nya 0,5. Oke, tandanya, oh iya lupa. Pasti positif semua lah ya. Itu kita cek coba di sini. Positif semua. Tanda, jadi dari bawah ke atas positif semua. Ada di mana? Jangan-jangan nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kalau positif semua kayaknya nggak ada. Oke, kita pengennya mengarahkan ke arah sini ya. Oke, di tandanya itu dari yang pertama positif, negatif, negatif. Jadi positif, negatif, negatif itu tandanya yang harus kita pakai. Jadi kita arahkan, kita coba lah ya. Positif, negatif, negatif. Positif, negatif, negatif. Oke, positif, negatif, negatif. Berarti ini. Berarti tanda 2 yang min 1. Oke, tanda 2 yang min 1. Oh, ini dibalik aja deh. Nah, gini. Tanda 2 yang min 1. Nah, tanda 2, tanda 1, tanda. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. 9, 0,5. Oh, sebentar. Negatif, negatif, positif, positif. Salah, guys. Negatif, negatif, positif, positif, negatif, negatif, positif, positif. Oke. Berarti kita harus geser kemana ya? Kayak tadi kita yang sini. Nulis yang sini itu negatif, negatif. Negatif, negatif itu sebelah sini ya. Oh, geser 1 ke kanan. Berarti positif, negatif, negatif. Berarti tanda 1 juga negatif. Kita coba. Ini karena males mikir jadi pakai cara coba-coba. Oke. Sampai suku 9, 0,5. Kita coba. Wah, benar. 1 positif, negatif, negatif, positif, positif. Negatif, negatif. Alhamdulillahirrabbilalamin. 3 program sudah kita jalani. Tinggal 1 lagi. Yang keempat, pembuat 0 pada orde genap. Oke, kita membuat itu, kita gimana caranya supaya ketika kedua itu orde genap itu nilainya 0. Berarti oke, gini aja. Nilai tanda ini oke. Sebentar. Oke, dari tanda dulu aja ya. Oke. Nilai dari tanda. Tanda itu kalau enggak min 1 itu 1. Min 1, 1, min 1, 1. Oke, kita lihat dulu tanda. Jangan tanda dong, tanda 1 ya. Oke, sebentar. Yang nilai ini. Tanda 1 adalah tanda 1 kali tanda 2.
tanda 1 kali tanda 2. Negatif, negatif, positif. Habis itu jadi positif jadi negatif. Plus 1. Oke. Oke. Nah, ada ilham nih. Kita dari tanda 1. Nah, si 0 programnya 0 ya. Sekarang kita namakan 0 sama dengan 0 dulu. 0 itu tanda 1. Oke. Ditambah 1. Nah, maaf di sini hujan, takut suaranya tidak terdengar jelas. Kenapa seperti ini? Oke, kita lihat tanda 1 sini. Pada N pertama, tanda 1 itu tanda 1. Oke. Tanda 1 adalah tanda 1 kali tanda 2. Berarti nilai tanda 1 itu tanda 1 kali tanda 2 di sini. Min kali min positif. Oke, positif berarti ditambah, artinya 1 ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, pada saat berarti di sini positif. Ketika 2 berarti tanda 1 itu sekarang yang positif dikalikan negatif. Iya, hujan. Oke, alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, oke. Berarti di sini tandanya seperti ini. Oke. Pak, berarti jangan udah 00 dulu ya, 01 lah. Berarti kemungkinannya ketika dibuat seperti ini, kan si tanda 1 itu nilainya positif. Positif 1 dan negatif 1. Ketika kita buat aja yang negatif 1 itu ditambah 1 hasilnya 0. Tapi ketika tanda 1 tanda hasilnya 1 berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke ya, betul. Nah, gimana caranya kalau dikali 0 sama dengan 0 tapi dikali 2 tetap nggak berubah. Jangan dikali 2 dong, berarti dikali 1. Yaitu artinya harusnya 2 itu dibagi 2. Nah, di sini. 0 sama dengan 01 dibagi 2. Pak, kemungkinan 01 kan tadi hasilnya 0 dan 2, Pak. Ya, kalau 0 dibagi 2 ya tetap 0. Tapi kalau 01 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nanti dikalikan tidak berubah tanda. Oke. Kita coba saja hasilnya. Oke. Tulis di sini. Nilai 0 ke N sama dengan 0. Oke. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lupa. Ternyata 01 dan 0 belum kita perkenalkan ke program. Di sini 0 dan 01. Oke. Lupa saya. Nah, alhamdulillah berhasil. Sampai 9 saja, 0,5. Tandanya dari pertama, nolnya yang pertama 1, 0 ya. Berarti nanti ordonya kan ordo 1 itu ada, ordo 2 enggak ada, 0. Ordo 3 ada, ordo 4 0. Ordo 5 ada nih 1, ordo 5 0. Berhasil. Selesai. Berarti kita tinggal menghitungnya sesuai dengan rumus ini. Yaitu faktorial, pangkat dibagi faktorial dikalikan dengan si tandanya positif atau negatif itu dan dikalikan pembuat nolnya. Jadi nanti yang pertama itu 0, yang pertama itu positif maksudnya ada, yang kedua itu 0. Oke. Kita coba saja, guys. Oke, artinya di sini pangkat dibagi faktorial. Oke, berarti nih nilai lah ya. Nilai titik 2 sama dengan pangkat pangkat pakai kurung aja lah.
Atau enggak usah. Pangkat dibagi, takut salah ya, saya pakai pangkat deh. Oke, pangkat dibagi faktorial, oke. Hasilnya dikalikan dengan tanda ya, tandanya positif atau negatif. Lalu dikalikan dengan 0, yaitu 0 atau enggak sih gitu kan. Oke, selesai. Kita nanti hasilnya cek di sini. Nilai cos dipakai kurung deh biar bagus. Cos pada saat X. Atau sin, Pak. Oh iya, sin. Wah, maaf. Sin. Terima kasih. Sin X, oke. Nah, seperti ini. Ini adalah nilai. Oke. Di sini, guys, benar saya kasih tanda lah di sini. 2 baris biar agak panjang di sini. Dipisahin karena ini. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai, oh iya belum kita kenalkan di sini. Nilai oke, berhasil Judulnya pada juga salah, Pak. kenapa? Judulnya salah. Bagaimana? Judulnya salah. Judulnya? Programnya Oh cos iya. X. Oke, kita ganti dulu nilai sin ya. Oke, takut sesat dari judulnya. Oke, makasih. Nah, kita mulai nilai sin X. Sampai suku berapa? Sampai suku 9. Nilai X-nya 0,5. Oke. Nilai sin 0,5 adalah 0,5. Wah, ini salah nggak ini? Oke. Kita coba pakai kalkulator ya. Di buku itu ada contoh menggunakan nilai sin nggak ya? Sebentar, kita cari dari Maclaurin-nya. Adanya nilai cos. Ternyata cos kita jadi pakai kalkulator saja. Pakai kalkulator. Sin ya, 0,5 sin. 0,475. Oke. Kalau misalnya nih degree 0,5 sin 0,8. Oke. Yang pasti rad ya. Oke, sebentar. 0,5 sin. 0,479, oke. Kita ulangi lagi. Kita sukunya perbanyak, coba ya, jangan sampai 9. Oke, karena ini program yang kita bebas, tergantung kepintaran komputer kita. Oke, saya sampai 55 dulu deh. Suku ke 55, cos-nya 0,5. Di sini adalah negatif. Ini ada yang salah berarti. Oke. Sebentar. Ini ada yang salah berarti. Tanda nolnya nggak ada. Ada yang salah. Ininya. Oke. 1, 2. Oke. Nilai dari sin X ke ini adalah sin X.
SNX adalah nilai. Oke, ini benar, tapi ini di sininya ada yang hilang tadi. Return nilai setelah tanda itu nilai 0 ke N adalah 0. Oke. Ini kenapa ini sebenarnya tidak penting dari segi program, cuma ini supaya kita bisa melihat datanya bahwa setiap putarannya nilainya benar enggak gitu dari program kita. Jangan-jangan nilainya salah. Oke, di sini yang pertama positif ini 0. Artinya iya. Tuh kan kelihatan bahwa di sini nilai pertamanya adalah hasilnya ada 5. Nilai keduanya adalah 0. Nilai ketiganya adalah 2. Didapat dari ini. Nah, sedangkan kita mencari nilai kos adalah menghitung suku-sukunya. Tapi di sini tidak merepresentasikan hal itu. Oke. Yang artinya harusnya di sini adalah nilai ditambah. Nah, ini ditambah semua nilai ini. Ya udahlah, jangan, biar nggak kepanjangan lah programnya, kita buat lagi. Ini misalnya nilai 1. Ini. Oke, nilai yang benerannya adalah nilai ditambah nilai 1. Oke. Nilai 1 itu nilai sukunya, nilai sukunya pada saat saya tunjukkan. Jadi misalnya di sini, ini nilainya berapa? Tadi kalau misalnya saya ulangi lagi, ini nilai 1 ya, biar programnya jalan, saya kasih nilai 1. Nah, saya tunjukkan 0,5. Nah, nilainya itu adalah nilai suku. Ini nilai suku pertama 5. Nilai suku kedua ini masih 5 ya. Harusnya 0 ya. Ini ada yang salah ini. 0. Kenapa di sini 5? Harusnya 0. Oke. Oke. Di sini kita ngecek di sini nilainya ketika dikali 0 harusnya 0 ya. Pangkat dibagi faktorial dikali tanda dibagi 0. Ya. Harusnya 0. Atau ada. Mungkin yang nilai 1 belum dikenalin, Pak. Kenapa? Bener nggak? Mungkin yang nilai 1 yang baru dikatakan Bapak belum dikenalin. X1. Nilai 1 tadi yang barusan di input, Pak. Itu udah tanda seru, yang Pak. Ini nilai ini. Ya. Nilai ini ya, saya belum menginput. Tapi ini belum dihitung kok. Sama dengan 1. Enggak, ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Suku pertamanya enggak ada, jadi 0. Jadi di sini 0 ditambah nilai 1. Nah, nilai 1 ini adalah, oh maaf, salah. Saya ngecek dulu. Oke, berarti saya bikin baru lagi aja. Benar-benar, makasih ya. Makasih udah diingetin bahwa nilai suku, oke, nilai suku ordo ke, ya makasih udah diingetin, benar. Ke N adalah, ini nilai 1, ini nilai. Kita coba ya.
Maaf, ini salah, saya close dulu. Kita running. Oke, sampai 9, 0,5. Oke, nanti saya jelasin dulu bahwa ini nilai si suku pada ordo kesekian ya. Nah, ini 5, ini nilainya 0, berarti 5 ditambah 0, lalu jadi nilai sin-nya masih 5, lalu pada saat ordo ketiga itu nilainya segini, negatif berarti dikurangi, hasilnya segini, 0, masih tetap. Dan nilai ordo kelima itu nilainya positif 2, sehingga hasilnya 4 sini. Dan selanjutnya. Nah, poin terpenting kita adalah hasilnya negatif 1, berarti komanya pindah ke kiri 1 kali, 0,479. Coba kita cek di kalkulator kita. 0,479. Oke, sampai digit keberapa yang benar ini? Oke, kita tampilkan. 0,47942553860. Kalkulator 60, di sini 61. Oke, cukup apa namanya? Ya cukup teliti ya. Hasil hitungan kita cukup teliti. Kita tinggal ini apa namanya? Bisa lebih ini lagi. Misalnya sampai ordonya yang parah lah 99 misalnya, tetap 0,5 sama dengan oke. Ordo ke 99 komputer saya ternyata masih kuat digitnya. Pada saat digit ke 99 nilainya wow, di sini negatif 186. Artinya komanya itu geser ke kiri sebanyak 186 kali lah. Kalau kita nulis di buku entah kayak gimana nulisnya. Hasilnya 4,74255660. Oh, masih 60 ya, digitnya masih beda. Oke, seperti itu. Cukup sekian dalam pembuatan programnya. Ini programnya seperti ini dan hasilnya seperti tadi. Kita bisa program ini bersifat umum ya, dalam arti nilai X dan ordonya masih bisa dirubah. Misalnya sampai 99, nilai X-nya misalnya radian 0,1 lah ya, misalnya hitung nilainya 0, ini min 2 ya, berarti geser ke kiri 2 kali, 0,099. Kalau misalnya kita ngecek pakai kalkulator 0,1 sin 0,099 sama. Artinya program kita sudah hampir sama dengan kalkulator. Hanya saja program kita hanya bisa menghitung nilai kos. Oke, sekian dari penjelasan saya terkait pembuatan program nilai sin yang dalam bentuk radian.